Oke, saya sedikit menambahkan ya. Apakah good governance ini sudah berjalan gitu ya dalam pemerintahan sekarang ini? Ya, kita lihat tadi sudah disinggung beberapa masalah masih terjadi ya terkait dengan KTP dan vaksin ya yang berbelit-belit nih, telur dulu apa ayam dulu gitu kan. Bikin KTP harus vaksin, mau vaksin harus ada KTP. Nah, itu kan ciri bahwa ya masih ada masalah dalam penciptaan pemerintahan yang baik ini gitu ya. Kemudian kita lihat dari adanya misalnya rangkap jabatan ya, komisi pejabat-pejabat di pemerintah yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN misalnya ya, orang istana yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN misalnya ya. Itu kan terlihat bahwa prinsip good governance ini masih jauh panggang dari api gitu ya. BUMN dijadikan sapi perahan oleh para pejabat pemerintah, oleh pemerintahan gitu ya. Kita lihat dalam partisipasi publik misalnya dalam pengambilan kebijakan publik ya. Dalam undang-undang Ciptaker misalnya, partisipasi publik itu terkesan mendapat hambatan yang luar biasa sehingga produk undang-undang itu menjadi tidak pro rakyat gitu ya. Kalau ada demonstrasi misalnya selalu saja diwarnai dengan penangkapan-penangkapan, itu kan artinya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik itu masih mendapat hambatan ya. Belum adanya ketidakpastian hukum ya. Berbagai kasus di mana hukumnya itu masih belum jelas gitu. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa eh, arah ke arah good governance itu masih banyak masalah gitu ya. Di sisi transparansi mungkin sudah lebih transparan, tetapi ada juga bagian-bagian yang kita nggak paham gitu ya. Kita nggak paham gitu. Misalnya ada ide periode ketiga presiden. Nah, itu dari mana munculnya gitu loh. Kemudian juga ada ide penundaan pemilu. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak transparan gitu ya. Di samping tentu tentang keuangan juga masih banyak yang tidak transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak akuntabel ya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali kepala daerah yang dicokok KPK dan kemudian terbukti korupsi ya. Yang terakhir adalah Bupati Bogor ya, dan kemudian ada bupati dari mana itu, satu lagi saya lupa, bukan Mataram ya, saya lupa dari mana itu. Nah, tapi eh, banyaknya kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur yang kemudian terlibat korupsi, itu memperlihatkan bahwa good governance itu memang belum tercipta gitu ya. Belum lagi soal keadilan. Bagaimana hukum itu tumpul ke atas tapi hanya tajam ke bawah gitu ya. Ini kan hukum yang tidak adil gitu. Salah satu prinsip good governance tadi disebutkan adanya keadilan. Pada saat keadilan itu masih tidak dirasakan oleh rakyat ya, terutama rakyat kecil, maka itu artinya good governance juga masih jauh panggang daripada api. Belum kemudian efektivitas dan efisiensi. Kita lihat pembangunan jalan tol di mana-mana itu tentu baik untuk mempercepat pembangunan. Tetapi apakah itu efektif dan efisien? Apakah itu berhasil memutar roda perekonomian secara cepat? Dan bagaimana juga tanggung jawabnya dengan utang, karena pembangunan jalan tol itu hampir semuanya dilakukan dengan utang luar negeri. Tentu ini dari sisi efektivitas, efisien, dari sisi tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas itu juga dipermasalahkan ya. Belum lagi visi strategik. Ya, visi yang strategis itu seperti apa misalnya ya. Kalau membangun kemudian dengan utang, bagaimana kemudian nanti tanggung jawabnya, pengembaliannya? Kita kan sekarang negara ini sudah katakanlah dicekik oleh utang luar negeri, ditambah lagi dengan utang oleh pemerintahan baru ya, tambah tambah berat ke depannya gitu ya. Nah, itu tentu memunculkan berbagai pertanyaan terkait dengan good governance ya. Itu saya kira tambahannya.
terkait dengan apakah sekarang ini kita sudah mencapai good governance.